Yang aku mau tekankan itu bahwa siapapun kita itu kita punya peran gitu loh dalam melawan COVID-19. Mungkin secara nggak langsung. Action. Conversation is on. Oke, jumpa lagi dengan kami semua. Ada kru di sini dan saya sendiri. Tapi ada tamu yang cukup istimewa. Ada Kayla Bigil Salim. Halo Kayla. Ya, lu dipanggil Kay atau Kayla? Kayla. Kayla aja terserah. ya. Gak enak sih Kay ya. Oke, kelihatan Kay gitu gak enak lah. Kayla. Oke. Kayla, lu suka gambar? Dari kecil? Oke. Kenapa lu suka gambar dan apa yang menarik dari menggambar? Karena aku merasa lebih gampang aja untuk mengekspresikan diriku, terus juga mengekspresikan apa yang aku suka lewat gambar daripada kata-kata gitu sih. Berarti kalau lu seneng, lu marah, lu ekspresikan lewat gambar. Kalau lu marah sama papa sama mama, lu gambar. Ya nggak selalu. Papa lu gambar kayak apa gitu. Mama lu gambar kayak apa. Nggak selalu soal emosi sih atau perasaan, tapi misalnya lagi seneng film apa gitu, biasanya aku coba gitu? bikin gambar gitu. Nah, sebelumnya lu sudah pernah pernah ikut kompetisi lokal gitu? Gambar? Kalau dulu waktu SMA kalau nggak salah, waktu itu ikut kompetisi dari Google. Jadi kan di okasi tertentu kalau kita buka Google, mereka tulisannya ganti-ganti gitu kan, Google-nya maksudnya. Nah itu kita ikut lomba itu sih, berdua sama satu temen lagi. Oke. Nah, lu SMA jurusan apa dulu? IPA. IPA ya malah. Maksudnya lu gambar itu body manusia gitu ya, organ manusia sih lu gambar. Lu maksudnya bagian forensik pas banget lu. Iya kan? Oke, tapi lu nggak punya sesuatu aliran tertentu gitu dalam gambar? Lebih ke gambar buat cerita anak-anak mungkin ya. Jadi aku karikatur suka, bukan selalu karikatur sih, cuman ya yang ditujukan untuk anak-anak gitu. Oh gitu. Lu lebih seneng ke arah sana ya? Lu kayak komik gitu nggak seneng ya? Misalnya gambar-gambar komik, kartun gitu? Lebih ke buku cerita yang apa sih namanya? Picture book biasanya. Oh ya kayak tahu deh. Seperti yang di toko buku itu ya, seperti untuk anak-anak yang umur di bawah setahun gitu kali ya? Setahun 2 tahun. Iya, tahu sih. Oke. Nah, kenapa lu milih setahunnya Om Teguh, lu kan ke Perancis sih ya? Kenapa lu kok milih Perancis? Nggak milih misalnya negara yang banyak lukis apa Denmark mungkin ya? Atau mana gitu ya? Lupa sih. Nah, kenapa lu kok milih Perancis? Waktu awal sih nggak ada sama sekali bayangan atau rencana untuk ke Perancis. Tapi gitu. kayak semua jatuh, maksudnya sakit loh jatuh. bukan jatuh apa ya, kayak semua kayak puzzle gitu. Waktu terpasang ya pergi ke Prancis tuh. Jadi kayak waktu itu cuman sekedar datang ke pameran pendidikan gitu kan. Itu lu ikut program scholarship atau enggak, jalur mandiri. Mandiri. Oke. Karena aku ke sekolah negeri, itu selama aku memenuhi syarat mereka, aku juga anggapannya seperti warga negara Perancis. Jadi gitu. Hampir nggak bayar sih, murah untuk uang sekolah. Oke. Jadi itu. Nah, lu kenapa nggak seneng di sana langsung misalnya? Biasanya kan banyak orang kan, teman-teman gitu kalau lulus dari luar ya udah mereka coba stay di sana, istilahnya looking for job di sana. Lu balik ke sini. Kenapa lu balik ke sini? Karena ya pertama sih awalnya ya istirahat dulu kan, habis sekolah ya udah pulang gitu. Terus juga mungkin kedua ya aku merasa selama 3 tahun di sana bertemu dengan orang-orang yang juga, maksudnya ada beberapa yang sampai sekarang masih kontak, masih berteman gitu. Cuman secara kultur masih tetap sulit
untuk adaptasi. membiasakan Padahal 3 diri. tahun lu di sana ya. Nah, sing sulit apa? Eh, Contohnya? mereka cukup individualistis. Oh gitu? Jadi sense of community-nya itu agak kurang. Khususnya untuk mungkin aku ya, maksudnya aku parasku juga berbeda dengan mereka. Asia banget terus, gitu. Terus mungkin aku juga, karena aku pada dasarnya juga bukan orang yang mudah bergaul gitu, jadi ya. Tapi temen lu kan banyak. Itu kan dari berbagai negara misalnya kan di sana. Apakah juga mempunyai perasaan yang sama, feeling yang sama gitu? Ada beberapa yang mereka juga bilang agak sulit, tapi juga ada yang sampai sekarang masih di sana kerja gitu. Jadi dia cukup seneng sih. Nah, oke. Sekarang kita bicara nih mengenai lukisan lu ini. Ini kan lukisan ini kan, ini namanya pasti lukisan atau gambar sih ya? Ya gambar ya, Gambar, ilustrasi. Ilustrasi ya. Ini kan lu kan ngikuti kompetisi yang diadakan oleh UNHCR kan, ini kan ya. Nah, kenapa lu kok bisa ikut? Tertarik untuk ikut? Apa ya? Mungkin agak mundur ke belakang waktu masih kuliah, waktu masih di Prancis. Memang dosenku waktu itu dia suka bikin project gitu ya, tugas sekolah itu yang berhubungan sama kegiatan sosial gitu. Terus satu project memang kita suruh bikin semacam video kampanye sederhana gitu untuk organisasi yang kita pilih sendiri. Terus waktu itu nggak tahu kenapa tertariknya sama UNHCR juga gitu akunya. Jadi mulai ada background soal pengungsi kayak gitu-gitu. Terus konflik, kalau mereka tuh lari dari konflik apa segala macam. Itu bermula dari situ. Itu waktu itu pertama kali kayak bukan baru dengar UNHCR sih, cuman baru tahu tentang apa yang mereka kerjakan gitu. Terus yang kompetisi ini sebenarnya juga agak bukan iseng sih, tapi nggak tahu kenapa. Memang lu punya tujuan untuk ikut itu atau? Jadi ini agak aneh gitu. Jadi kan aku ada Instagram. Terus aku tuh suka follow merek-merek alat lukis gitu. Jadi kayak semacam misalnya Faber-Castell atau apa gitu. Nah, aku juga follow itu ada merek alat lukis dari Swiss, namanya Caron d'Ache. Nah, ternyata mereka itu partnership sama UNHCR. Terus mereka umumin kompetisi ini gitu di Instagram mereka. Jadi aku tahunya juga dari yang merek alat gambar itu tadi. Nah, tadi lu sempat sebutin bahwa pada saat lu kuliah gitu kan, lu juga tertarik mengenai masalah pengungsian gitu, pengungsi lah ya, atau Inggrisnya refugee ya kan. Nah, yang membuat lu tertarik apa Kayla dari pengungsian ini gitu, atau menangani masalah pengungsi atau social activity ya, atau ya kita bicara social activity sih. Kayaknya karena itu sesuatu waktu yang kuliah kemarin itu, waktu aku tahu tentang UNHCR ini cukup kaget mungkin ya, karena kita punya stigma tertentu terhadap para refugee ini yang sebenarnya nggak selalu benar gitu. Beberapa dari mereka memang harus mengungsi bukan karena bukan imigran gitu, tapi mereka terpaksa karena di negara asal mereka itu ada konflik biasanya, kayak perang saudara atau. Nah, yang membuat ya itu tadi, yang membuat lu tertarik dalam artian begini, misalnya ini ada suatu pengungsi gitu ya, karena memang mereka ditolak oleh negara, itu kan ada kan ya, mereka sebetulnya adalah legal citizen di negaranya, tapi karena kondisi sehingga mereka merasa tertolak sehingga harus keluar gitu. Nah, lu melihat dari sisi apa di situnya? Kemanusiaannya kah, atau dari sisi
orangnya sendiri kah atau seperti apa? Ini contoh dalam satu kasus ini misalnya gitu. Ya dari sisi kayak mereka pun nggak memilih gitu loh untuk dalam situasi seperti itu. Jadi kalau kita coba di posisi mereka, ya susah gitu. Karena mereka ditolak di negara mereka sendiri, tapi pindah ke negara lain, belum tentu negara baru Diterima itu mau juga. menerima. Oke. Ya sangat menarik sih. Kita bicara mengenai pengungsi atau bisa nggak dikatakan illegal imigran gitu ya? Belum tentu juga sih Belum ya. tentu, tergantung. Kayaknya tergantung sih. negara yang menerima Iya juga sih. mereka punya. Anggaplah misalnya ini mengenai masalah pengungsi gitu ya. Ya memang ada beberapa orang memang itu bukan pilihan gitu kan. Karena mereka harus meninggalkan tanah air gitu. Tapi karena kalau misalnya tertolak sih ya mereka mau nggak mau harus gitu. Tapi kalau misalnya soal untuk perang misalnya, kan mereka harus keluar dari situ. Atau karena ada suatu hal ideologi tertentu misalnya seperti itu terus mereka harus keluar. Nah, apa kalau lu mau gambarkan di dalam kompetisi di UNHCR itu hal-hal seperti itu juga? Waktu itu mereka kasih tema sih karena berhubungan dengan COVID-19. Jadi dikasih 3 tema waktu itu kalau nggak salah. Salah satunya itu di mana masing-masing dari kita punya peran termasuk para pengungsi ini. Jadi mereka waktu itu kasih contoh ada satu tokoh di Jordania kalau nggak salah. Dia pengungsi dari Syria. Seorang wanita, tapi saat dia diberikan kesempatan, justru dia bisa bikin bisnis lokal yang bisa memberikan lapangan pekerjaan untuk orang Jordania sendiri gitu. Dia bikin pabrik sabun. Bikin sabun. Jadi lu tema yang lu ambil itu salah satunya adalah mengenai COVID itu ya, berkaitan dengan COVID-19 ya. Nah, sekarang kita lihat ya lukisan lu ini ya. Sebelumnya ini sih, lu ini kan salah satu juara dari 5 Mereka negara. ada banyak kategori sih. Oh gitu. Nah, lu ini kategori yang kartun. Oh yang kartun. Juara, istilahnya ada juara 1, 2, 3 gitu kah? Nggak disebut sih. Nggak ya, cuman salah satu winner gitu dari kan 5 ya. Dari 5 ya, berarti ada 5 sebetulnya, 5 pemenang lain. 4 pemenang lain ya. Oh ya 4. Nah yang untuk gue baca sih ada dari mana kemarin? Thailand. Thailand. Inggris. Terus lupa juga sih harus. Satunya dari negara Afrika kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Iya kalau nggak salah. Nah ini tentu sangat membanggakan dalam artian ya begitu untuk gue baca udah lu langsung tak hubungin gitu untuk merepresentasikan apa yang sudah lu capai gitu. Nah kalau tadi lu ngomong ini lukisan atau gambar dia, lu ini berkaitan dengan COVID-19 gitu. Itu kan ada gambar semacam ini yang bisa untuk gue lihat nih, itu ada pelukis, ada orang yang buat kue, ada yang sabun. masak. Sebenarnya. Oh itu sabun, itu yang tadi yang lu ngomong bahwa wanita Yordania tadi ya. Wanita dari Syria ya. Terus ada chef gitu kan. Iya, chef. Di sana ada pengrajin kalau nggak salah. Penjahit. Penjahit. Terus yang di sini anak-anak. Ini anak-anak. Nah, terus kan ada lukisan wajah. Nah, ini dari wajah-wajah mereka ya? Oke. Nah, apa kaitannya dengan COVID-19? Biasanya kan mereka nggak pakai masker, nggak pakai ini gitu. Soalnya dari konsepku sih, aku pengen pertama aku bikin close up gitu ya dari wajah mereka masing-masing supaya bisa menarik perhatian. Menarik perhatian yang lihat. Terus aku mau fokusnya ke bukan protokol kesehatan gitu. Intinya mereka masing-masing di lokasi mereka masing-masing, di rumah masing-masing. Jadi nggak harus pakai masker. Cuman yang aku mau tekankan itu bahwa siapapun kita itu kita punya peran gitu loh dalam melawan COVID
COVID-19 mungkin secara nggak langsung, yang nggak bisa langsung dilihat gitu. Ya. Nah, kalau seperti ini peran mereka apa? Misalnya salah satu. Jadi misalnya yang dari yang anak-anak ya. Yang anak-anak nih. Itu di meja ada kostum-kostum gitu kan, laptop. Jadi intinya meskipun dia cuma anak-anak tapi dia bisa misalnya video call sama kakek nenek gitu, terus menghibur mereka meskipun nggak bisa ketemu secara langsung. Jadi itu peran dia gitu sebagai anak-anak. Oke. Terus selanjutnya mungkin chef, orang yang bisa masak, dia bisa masak untuk orang-orang yang nggak punya uang gitu, maksudnya orang-orang yang memang misalnya perlu membuat dapur gitu. umum kayak gitu ya gambarannya. Okay. Terus yang ketiga itu meskipun dia seorang pengungsi gitu ya tanda kutip, tapi dia bisa bikin sabun, jadi dia bisa pakai skillnya gitu untuk meskipun cuman bikin sabun, cuman kan sekarang sabun juga perlu gitu kan, penting banget untuk cuci gitu. tangan gitu, jaga kebersihan. Om Teguh pikir kue cubit tadi. Beneran deh. Tak pikir itu ibu-ibu buat kue loh. Beneran. Iya. Memang waktu aku kumpulin gambar akhir aku kasih tulisan jadi supaya cuman kan itu tulisannya diedit di komputer jadi iya. Jadi lu kasih deskripsi ya. Iya. Supaya nggak salah paham. Oke, terus yang pelukis? Pelukis itu ya kebanyakan aku sendiri. Oke. Nggak mirip ya. loh. Ya dibikin segeneral mungkin gitu. Oke. Nah, kalau pelukis ini lu mau bersumbangsi apa di COVID mengenai pandemi? Ya itu bikin mungkin kampanye gitu mungkin gitu ya? Dari gambar atau ilustrasi gitu. Terus yang terakhir ya penjahit, mereka bikin masker. Masker lah atau APD yang lain gitu ya. Oke. Ya menurutku sih baca sih di Facebook itu apa yang lu coba ungkapkan dari gambar ini kan, bahwa semua kita ini juga sebetulnya adalah pengungsi gitu ya, betul kan? Maksudnya status kita pengungsi apa enggak, ini kita itu berhadapan dengan sesuatu secara bersama gitu. Jadi kan COVID-19 juga nggak pilih-pilih gitu. Ya. Nah ide untuk lu buat deskripsi itu dari mana Kayla? Karena Om Teguh kalau baca sih ya cukup membuat orang itu buka wawasan gitu loh, bahwa apapun status kita gitu kan, kita apakah pendatang atau warga negara lokal dan sebagainya, apapun profesi kita ini punya peran gitu kan. Pada intinya kan gitu kan. Nah ide itu lu dapat dari mana? Jadi waktu baca soal deskripsi kompetisi itu, aku coba lihat-lihat cerita-cerita mereka juga kan, mereka juga punya section itu di mana mereka coba ceritakan semacam pencapaian beberapa pengungsi gitu. Ya ini tadi salah satu itu ya yang wanita Syria tadi, dia bikin sabun untuk komunitas dia gitu, dan yang menginspirasi itu ya sebenarnya wanita ini gitu, karena dia anggapannya dari nol, tapi kalau coba kita kasih kesempatan gitu, dia tuh bisa mestinya gitu ya. Bisa berperan gitu. Dan kadang kita merasa khususnya dalam situasi sekarang mungkin dengan COVID-19 itu kadang discourage atau patah semangat. Terus orang-orang juga aku yakin banyak yang kehilangan pekerjaan apa segala macam. Jadi tapi maksudnya berharapnya sih ini bisa memotivasi gitu. Kalau pastinya sih harusnya gitu sih. Kalau sebenarnya kita mau sesederhana apapun kita bisa kok berperan gitu loh. Maksudnya ambil peran sekecil apapun itu menurutku berarti gitu loh. By the way, lu kenal dengan wanita Syria ini? Enggak. Enggak ya? Cuman tahu aja dia ceritanya gitu dari. Itu dapat cerita dari? UNHCR. Oh, dari UNHCR sendiri. Iya. Oke. Nah, yang menarik adalah juga bagaimana pandangan papa mama lu dengan apa yang lu capai saat ini?
Ya, Komentar apa pertama yang muncul? Gak tahu papa atau mama dulu deh. Yang istilahnya apa ya? Yang komentar yang muncul. ya mereka bilang waktu aku kayaknya aku masukin gambarku dulu gitu kayaknya ke website mereka sebelum atau nggak tahu sih. Pokoknya ya mereka sih mendukung sekali gitu. Terus mereka sendiri pun juga atau mungkin orang Indonesia mungkin ya secara general belum terlalu aware gitu mungkin soal isu refugee menurutku sih. Karena aku personally nggak seberapa tahu sebelum sebelum ini gitu. Lalu tahunya baru di waktu sekolah waktu gitu sekolah ya? itu By the way Sobat Podcast, kalau ada yang nggak tahu bahwa Kayla ini adalah anak dari Penatua Salim atau biasanya lebih kenal sih Penatua Lim Chuang U sih. Kalau nggak persis amat sih wajahnya. Nggak tahu persis siapa. Itu intermezzo deh, intermezzo. Terus dengan achievement sekarang ini lu kan ngomong ke papa mama kan mestinya kan, Pak menang gitu dan sebagainya atau Ma menang gitu. Papa mama lu ekspresinya gimana? Ya, untuk gue pengen tahu sih. Karena papa lu itu datar-datar banget sih sebetulnya. Seneng banget sampai pengumumannya di print. Itu ada piagam kah atau sertifikat? Enggak sih ya, cuma ya? di print untuk disimpan aja gitu. Di Pigora? Enggak. Pikir Pak Salim itu mestinya di Pigora, ditaruh di ruang tamu gitu kan sama fotonya Kayla. Enggak lah, enggak usah. Terus ya mungkin cuma share-share aja tuh, terus di repost atau gimana. Nah, ini ada hadiahnya enggak? Ada. Berupa apa? Pertama sertifikat, terus kedua mereka nanti kirim kayak goodies gitu, UNHCR goodies sama yang partnershipnya Karong Dash itu mereka mau kirim alat gambar juga. Oke. Nggak ada tiket pulang pergi? Nggak ada. Untuk melihat, untuk melihat pabriknya mereka ya, gitu? Pengennya sih cuman ya. Bagus sih apa yang sudah lu capai sampai sejauh ini. Lu punya harapan lain nggak? Dalam artian apa yang sudah lu capai ini lu masih punya suatu impian nggak? Atau achievement apa yang lu mau raih lagi gitu ke depan? Iya, aku pengen pokoknya bikin ilustrasi atau berkarya lewat mungkin talentaku itu untuk tujuan-tujuan yang baik gitulah pokoknya. Maksudnya ya untuk bisa ya itu peranku. Aku pengen kalau menggambar itu jadi peran penting gitu dalam. Nah sekarang untuk gue mau nanya nih ya, itu kan lu pengen bahwa talenta lu gunakan untuk sesuatu yang berguna istilahnya gitu. Sekarang ada 2 hal nih, sebetulnya ada 3 ya, atau minta 4? Aduh, ya terserah Om. Dua dulu aja. Apa yang lu ingin capai gitu? Apa yang lu ingin impikan dengan talenta yang lu punya terhadap bangsa dan negara? Mungkin aku pengen bikin buku cerita gitu untuk anak-anak. Meskipun kemarin sih udah coba bikin 1 gitu. Tapi ya ini jalur yang aku pengen dalami sih. Maksudnya menulis terus menggambar, tapi khususnya untuk anak-anak karena aku nggak tahu punya karena mereka nih pemegang masa depan gitu ya. Jadi nggak tahu kenapa mungkin juga berhubungan dengan tingkat literasi di Indonesia yang semakin berkurang gitu kayaknya. Jadi ya pengen coba mengembangkan itu lagi sih. Lu enggak pengen cita-cita jadi guru gitu? Untuk PAUD gitu? Aduh. Usia PAUD? Kalau guru sih nggak tahu, belum ada bayangan sih. Pernah ada bayangan untuk ngajar ya atau cuman kok kayaknya lebih gambar aja, maksudnya behind the scene aja gitu. Karena lu kelihatannya sabar sih. Aduh. Dari kayak bicara lu ini sabar gitu.
Oke, kalau itu kita ngomong mengenai bangsa dan negara dalam artian lu ingin berperan dalam dunia pendidikan gitu ya misalnya, atau ya memperkaya lah kasana literasi untuk anak-anak. Kalau untuk gereja gimana? Nah, untuk dengan gereja. Talenta lu ini, apakah lu mau menggambar pendeta Sandi atau pendeta Ezra? Loh sudah terlibat kalau gitu. Mulai join tim itu kan, tim Prarem. Gitu. Aja, iya. Oh, lu sudah mulai join di tim Prarem. Sebagai apa? Ya ikut pernah kelihatan ya untuk itu. Lo sudah mengisi ibadah. Oh gitu? Tanggal 3 kemarin. Di YouTube. Lu yang edit ya? Aku edit sendiri. Oh, lu edit sendiri. Sorry. Oh, lu edit sendiri. Oh, oke. Jadi kira-kira kalau lu lihat sekarang di gereja untuk sekolah minggu gitu ya, lu ngambil yang level untuk anak-anak umur berapa? Prarem. Oh sorry, Prarem berarti SMP ya? SMP ya. Lu melihat apa di situ? Lu terlibat, kenapa lu bisa terlibat? Lu berarti melihat sesuatu kan yang bisa lu garap untuk anak-anak Prarem kan? Apa ya? Ya selain diajak Kak Fani. Oh ini Kak Fani ya. Terus? Waktu sebelum COVID tuh, waktu masih kebaktian gereja, memang sekali diajak untuk sharing, maksudnya ya khotbah kecil-kecilan gitu untuk mereka. Oh, lu bisa bawa renungan berarti? Iya, masih belajar, maksudnya masih pemula gitu. Cuman kan yang ya untuk anak-anak SMP aja kita sederhana gitu temanya selalu. Ya lihat kalau mereka ini sebenarnya mungkin ya karena masih SMP gitu mungkin ya. Jadi belum ada jaim-jaim gitu loh maksudnya. Jadi masih polos. Iya, dan itu yang membuat mereka kayaknya lebih gampang dekat gitu. Oke. Jadi pengen coba ikut coba menggarap gitu mungkin. Oke. Setelah dengan apa yang sudah kamu capai saat ini, puas nggak? Puas ya. Bukan yang kompetisi ini nih maksudnya. Dengan segala apa yang sudah lu capai sekarang. Lu merasa artinya udah puas, tapi tadi kan lu masih pengen punya mimpi lagi kan untuk yang lu coba wujudkan gitu. Tapi dengan achievement sekarang ini lu puas ya? Puas, kadang mungkin kadang suka membandingkan dengan orang lain gitu. Cuman aku selalu mengingatkan diri sendiri kalau ya beda, maksudnya setiap orang punya timing masing-masing, punya perjalanan masing-masing. Tapi ya untuk sekarang aku seneng, maksudnya sudah puas gitu. Nah, kayalah, lu kan 3 bersaudara, kalau nggak salah ya. Bener. Iya bener ya. Bener. Lu 3 bersaudara. Nah ada Kania, lu, aku, terus Gary. 3-tiganya seneng gambar atau istilahnya gini, 3-tiganya ini punya jiwa seni atau cuman lu doang yang kuat? Seni kan luas ya, nggak cuman mesti gambar gitu. Kalau Kania si Cece itu make up gitu. Terus Gary juga dia kadang suka desain sendiri gitu. Desain PowerPoint apa gitu cukup kreatif sih menurutku. Berarti keluarga seni ya tempat lu? Nggak tahu juga sih nggak. Nyanyi. Terus bisa main bass kalau nggak salah. Nggak tahu, nggak pernah, ya jarang. Udah jarang. Gitu? Dulu sih sering main gitar. Kan? Nah. Mama lu? Enggak ya? Fashion kan? Iya toh? Tapi ya lumayan. Berarti keluarga seni nih semua. Cukup menarik. Nah, kayaklah ini kita udah bicara jauh mengenai apa yang lu sudah capai dan sebagainya. Ada satu pertanyaan sing lu mesti harus jawab dengan jujur ya. Ya, ini ada pertanyaannya cukup dibaca nggak sampai 1 menit, tapi jawaban lu harus jujur, ya, janji ya. Oke. Lu udah punya pacar belum? Belum. Nah, oke, cepet sekali jawabnya. Sampai Krom Teguh ngomong, lu akan mikir gitu enggak ya? Simple. Belum ya. Oke, ya teman-teman yang di luar sana gitu ya, sobat podcast di luar sana, nyata belum punya. Silakan gitu kan daftar. Aduh.
Silakan daftar. Oke. Ya, ya tak pikir Kayla thank you banyak untuk apa yang sudah kita diskusikan. Sama-sama. Ini bisa tinggal di gereja enggak? Di apakan ini? Itu tadi di Pegora gitu kan. Lalu ditaruh di ruangnya KA. Atau ditaruh di ruangnya pemuda. Ini nih ada salah satu pemuda Pregolan Bunder yang sudah berprestasi gitu kan. Iya, nggak apa-apa sih kalau Apa ya? Sekarang nih ya. Ya boleh. Pokoknya beneran? Pokoknya disimpan. Iyalah. Karena nggak waterproof gitu aja sih. Oh, ini nggak waterproof. Kalau kena air masih bisa rusak gitu. Oke, kita bawa ya lukisan ini ya. Oke ya kita bawa. Atau kita pajang di sini gitu mestinya. Supaya kelihatan bahwa ini karya lu nih. Aduh. Tapi itu biasa kita bangga banget sih. Ada salah satu generasi muda khususnya di GKI Pregolan Bunder yang udah cukup berprestasi gitu. Kita benar-benar bangga dan semoga apa yang sudah lu capai gitu ya, apa yang sudah lu raih, lu bisa gunakan dengan baik. Tuhan sudah kasih kita talenta dengan berbagai hal dalam diri kita. Ya, untuk kita jadikan berkat bagi orang lain. Itu yang coba untuk istilahnya coba pikir gitu ya. Dari apa yang lu tadi omong bahwa lu pengen memajukan literasi bagi anak-anak dan juga lu di gereja membantu di prarem dan sebagainya. Ya, itu sesuatu hal yang positif gitu dan kita harapkan bahwa semua generasi muda pasti punya impian. Tapi impian itu ya kita letakkan pergumulan dalam Tuhan untuk bisa jadi berkat kan, seperti itu. Oke, thank you banyak Kayla. Sama-sama, thank ya, you. Thank you juga lukisannya. Janji loh ya, ini kita ambil. Gak apa-apa. Di rumah ya disimpan di lemari gitu. Oh gitu. Oke. Ya, thank you banyak untuk semuanya. Sama-sama. Ya, Sobat Podcast, thank you banyak untuk sudah menyaksikan ini dan ya, kalau ada tema atau sesuatu konten yang ingin dibawakan, silakan tulis di komen. Nanti kita akan coba istilahnya pelajari semuanya. Kalau bisa kita wujudkan. Dan jangan lupa subscribe di GKI Pregolan Bunder Channel ya. Bener ya, di GKI Pregolan Bunder Channel. Lalu turn on notification-nya sehingga kalau ada video baru atau berita baru atau apapun di dalam channel GKI Pregolan Bunder bisa ternotifikasi di gadget masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati. Cut. Conversation is off.